Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami masuk dalam acara yang maha penting, yaitu kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Jadikan kami ya Tuhan semakin hari agar kami hidup kami semakin berkenan di hadapan. Kami sadar Tuhan, kehidupan kami dilihat orang. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami sadar Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada saat ini. Kami percaya Tuhan, FA ini adalah FA yang diberkati Tuhan, FA yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Kau hadir saat ini. Kami mau Tuhan untuk menikmati benih firman, urapi kami. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh sedikit membawakan renungan. Pada malam ini memang yang akan bawa saya tema itu memang sedikit agak agak tajam. Saya kasih judul hidup adalah kesempatan. Kita tahu orang Jawa bilang menungso iki mampir ngumbi. Kenapa? Di dalam kehidupan dunia ini tidak kekal. Makanya di dalam malam ini kita banyak merenungkan tentang waktu yang Tuhan berikan. Oke. Di dalam kehidupan di dalam kehidupan kita itu ada 2 waktu. Yang pertama adalah Kronos dan Kairos. Yang pertama itu apa? Kronos itu apa? Yang dimaksud Kronos adalah waktu saat ini, saudara. Selagi kita diberi kesempatan Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan? Satu contoh, kita hari ini bisa berkumpul, bisa memuji Tuhan, kita lakukan baik-baik. Karena apa? Itu waktu yang diberikan Tuhan. Kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Benar saudara. Kita nggak tahu ya. Kita apalagi tanggal 17 April kita akan masuk dalam pesta demokrasi. Kita nggak tahu apa terjadi nanti. Kita nggak tahu. Tapi kita percaya bahwa pemilu ini aman. Karena kita percaya kita itu adalah orang percaya, kita dididik Tuhan. Dan terkadang di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari kita itu sembrono. Satu contoh gini, kita diberikan waktu Tuhan satu hari 24 jam. Terkadang termasuk saya sendiri pribadi, terkadang kita lengah. Karena apa? Waktu itu diberikan Tuhan itu kesempatan kita untuk melekat sama Tuhan. Kadang-kadang apa? Tanpa sadar di dalam kita diberikan waktu selama 24 jam. Kita sering menuruti keinginan kita. Satu contoh apa? Kita buka di dalam Roma 8 ayat 13. 58 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Kamu. Iya. Iya baca. Roma 8 ayat 13. Seperti kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oke.
Oke. Saya jadi masalah apa itu perbuatan daging. Nah, kita buka di dalam Galatia 5:19-21 saya bacakan. Perbuatan daging telah nyata yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagaimana terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Tanpa sadar, ya mungkin kita bukan penyembah berhala, mungkin kita kadang-kadang apa ya, ya namanya manusia itu masih ada rasa iri. Termasuk saya nggak munafik lah, jujur. Nah, gimana kita hari ini kita belajar ya, dalam tema kita hari ini hidup adalah kesempatan, kita gunakan waktu ini. Karena waktu ini singkat banget. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan hampir dekat. Kita nggak tahu kapan, tapi yang penting kita siap, saudara. No. Siap gerak. Yang dimaksud, yang jadi masalah apa? Apakah kita siap dalam hal menghadapi zaman yang kian tidak menentu? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dalam menurut kehendak Allah? Nah, kita udah tahu tadi belajar yang mengenai hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita belajar sekarang apa yang dimaksud menurut kehendak Allah. Coba kita buka di Galatia 5 ayat 22-24. Saya baca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala nafsu dan keinginannya lah, saudara. Kita ini hari ini kita percaya kita semua sudah dibaptis. Saya percaya kita di sini sudah terima Roh Kudus. Nah, sekarang jadi masalah. Di saat kita mengalami masalah, kita mengalami beban berat, kelemahan kita itu apa, saudara? Kita sering memperkatakan perkataan yang negatif. Satu contoh gini. Saya jatuh ya, atau mungkin saya gagal ya. Wah, saya gagal. Saya orang nggak berhasil. Nah, kita percaya kita tanpa sadar ya, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Kalau kita ngomong nggak bener, akan kembali ke kita. Seperti juga di benua Australia terkenal dengan senjata apa? Bumerang. Nah, di saat kita melempar bumerang itu akan kembali ke kita. Nah, di saat kita memperkatakan perkataan yang negatif, maka perkataan itu akan kembali ke kita. Kenapa? Kita sadar dalam mulut kita itu ada kuasa. Nah, untuk saat ini biarlah kita tahu bahwa dalam kita berkata-kata, dalam kita mengutarakan sesuatu, kita harus hati-hati. Nah, sekarang hasilnya apa? Jika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, yang pertama apa? Kehidupan yang bahagia. Nah, saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 29 saya baca. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar dan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya lah, saudara. Bukan ada firman ngomong gini ya, bukanlah orang yang berseru Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Tanpa kita nggak tahu ya, di sini Pak Franky atau Ko Denny seberapa lama jadi Kristen kita nggak tahu. Tapi di saat ini yang jadi masalah bukan berapa lamanya. Saat ini apa yang kita sudah lakukan dalam kita mengenal Tuhan. Sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku firman? Saya juga belajar, saya sendiri tidak sempurna. Saya juga belajar gimana
dalam kehidupan kita itu memancarkan kasih Tuhan, saudara. Yang kedua apa? Kehidupan itu berhasil di saat kita melakukan firman, di saat kita menggunakan hidup ini dengan baik. Karena kita tahu hidup itu adalah kesempatan. Kita menggunakan hidup ini dengan baik. Karena apa? Di dalam Yosua 1 ayat 8, inilah firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, saudara, firman yang kita baca itu kita renungkan. Kamu percaya di saat firman itu ada kuasa. Di saat kita mungkin hari ini mengalami tekanan ya, ekonomi, mungkin kita mengalami sesuatu yang gak enak, kita baca, Tuhan, karena firman-Mu itu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, di saat mungkin kita suntuk ya, kita merasa tuh aku mengalami jalan buntu, mungkin bisnisku sepi. Nah, kita tahu firman Tuhan. Karena apa? Mulut kita tidak kuasa, kita memperkatakan perkataan positif, saudara. Dan di dalam Yosua 1:8, lanjutnya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan sekarang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, jelas jika kita hari ini melakukan merenungkan firman, terlebih lagi di dalam Yosua 1:8, jangan lupa kita memperkatakan. Apa itu? Seperti juga di dalam kehidupan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kenapa kalau dalam ayat itu sudah katam, sudah ditulis di sini. Pokoknya dia tuh ingat, saudara. Nah, kita belajar hari ini gimana setiap hari dalam kehidupan kita memperkatakan firman. Aku sudah diberkati, aku sudah dipulihkan, aku sehat, aku pulih. Karena apa? Di saat kita memperkatakan firman itu hidup, saudara. Yang kedua, waktu kairos. Waktu kairos itu apa, saudara? Waktu kairos itu berbicara tentang periode tertentu. Waktu sudah lewat, saudara. Artinya apa? Waktu tidak akan kembali. Seperti apa? Satu contoh gini. Kita hari ini diberi kesempatan pelayanan. Tetapi kita tidak gunakan, lewat. Nah, satu contoh gini, saya kerja ya, dapat order, terus saya males, lewat, tidak akan 2 kali lagi. Nah, karena apa? Begitu juga saat kita diberi kesempatan Tuhan untuk kita beribadah, ini kesempatan, tidak akan 2 kali. Mungkin hari ini kita nggak tahu, nanti 17 April kita nggak tahu. Pupung kita ada waktu hari ini kita beribadah. Nah, banyak terdengar hoax di mana-mana, kita banyak. Tapi biarlah itu hanya kita tengking dan nama Yesus. Kita percaya bahwa semua itu tidak terjadi karena kita percaya omongan kita ada kuasa. Nah, seperti juga terjadi di Korea, di Cina, di mana ada gereja bawah tanah, ibadah dilarang, seperti kita di Aceh dilarang. Nah, sampai umpama jadi saat ini di sini, apa yang kita lakukan hari ini, saudara? Nah, selagi ada kesempatan kita beribadah, kita tanamkan firman di dalam hati kita. Dan kau percaya firman itu akan hidup, saudara. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Loh, kenapa, saudara? Kepada semua orang yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya jika kita ada kesempatan, gunakan waktu itu. Nah, kita mungkin hari ini kita diberikan kesempatan menabur ya, saudara. Mungkin ada teman kita yang mengalami kesusahan, mungkin hal materi. Selagi kita mampu, kita beri. Selagi kita mampu. Mungkin teman kita membutuhkan, aku mengalami jalan buntu, saya hanya bisa memberikan motivator, kita kasih, saudara. Kenapa? Nah, itu pun di hadapan Tuhan itu ada nilainya, saudara. Nah, bila kita tidak menggunakan itu dan teman kita mungkin down ya, terus dia bunuh diri, waduh, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberi kesempatan kita untuk kita memotivasi dia. Kamu tidak usah khawatir bahwa Tuhan akan tolong kamu. Kalau perlu kita doakan, saudara. Kita percaya di sini kita termasuk keluarga besar El Shaddai yang diberkati Tuhan. Dan kita adalah satu komunitas yang luar biasa. Apalagi kita ada grup.
Dan biarlah di dalam grup itu kita saling menguatkan satu sama lain. Kenapa? Di dalam Galatia 6:10, karena selagi waktu itu masih ada, gunakan kesempatan itu, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan seiman. Artinya apa? Kita memberikan motivasi pada mereka, saudara. Yang seterusnya apa? Nah, ada firman ngomong gini ya. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang menutup. Jika Tuhan yang menutup pintu, tidak ada satu yang membuka. Kenapa? Hari ini adalah tahun di mana tahun eksponensial, di mana kita diberi eksponensial, kita diberi kesempatan Tuhan untuk berkembang, saudara. Nah, berkembang itu dalam mata kita jiwa-jiwa. Nah, kita percaya dalam komunitas kita yang luar biasa ini, masing-masing Tuhan berikan talenta 1, 2, 3. Seperti juga firman Tuhan, ada yang dikasih talenta 2, ada yang 5, ada yang berapa, kita gunakan waktu itu, saudara. Dan mungkin kita bisa hanya memotivasi orang atau mendukung seseorang, kita dukung mereka. Dan seperti tertulis di dalam Wahyu 3:7, saya baca demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat di Philadelphia, inilah firman Tuhan yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang membuka. Nah, saudara, karena waktu itu adalah kesempatan kita, selagi kita diberi kesempatan Tuhan untuk menginjil, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, kita gunakan. Karena waktu itu nggak akan terulang lagi, saudara. Biarlah waktu yang Tuhan berikan ini kita gunakan sebaik-baiknya, yaitu apa? Dengan kita peka, saudara. Terkadang kita lupa. Tuhan memerhati kita, misal gini, tolong doakan si A, dia mengalami beban berat, tapi kita bilang, aduh buat apa, besok aja. Nah, selagi kita diberi kesempatan Tuhan, diberi hidup saat ini, kita menggunakan waktu itu apa? Untuk memberkati orang lain, untuk mensupport orang lain, untuk memberkati orang lain. Mensupport itu bukan hanya materi, tapi dengan kita memberikan perhatian, memberikan dorongan, itu sudah cukup, saudara. Kenapa? Dengan itu kita sudah menjalankan apa? Perintah Tuhan, yaitu apa? Kita memperhatikan orang lain. Biarlah firman yang cukup sederhana ini kita belajar bahwa kita mempergunakan hari-hari ini, hidup ini dengan seksama. Karena hidup ini tidak akan terulang lagi. Saya silakan Pak. Kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, Kau meteraikan dalam hati kami. Kami sadar Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Ajar kami Tuhan dalam kami menggunakan waktu, karena kami tahu hari-hari ini jahat Tuhan. Ajar kami setiap hidup kami, dalam kami berkata-kata, dalam kami bertindak, biarlah kami mencerminkan Kristus. Biarlah setiap kegiatan kehidupan kami, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Berkati Tuhan kami yang mendengarkan firman. Kami percaya firman-Mu itu telah termeterai dalam hati kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami semakin hari akan bertumbuh secara rohani Tuhan. Kami percaya kami menjadi penyembah yang dewasa karena firman Tuhan. Kami alaskan segala doa ini dalam nama Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan mengucap syukur. Haleluya, amin.